Halo guys, kembali lagi bersama saya Tom di TNC 21, menceritakan seorang pria yang mempunyai kemampuan yang sangat mengerikan, yakni menghipotesis musuh, semacam bisa membaca semua gerakan lawannya secara akurat. Seberapa brutalkah pria ini? Langsung saja siapkan cemilan, atur posisi rebahan, pasang handsfree, putar intronya, engkol. Cerita akan berfokus kepada seorang pria tua bernama Robert Michael yang bekerja di sebuah toko perlengkapan perkakas untuk menghabiskan masa tuanya. Dia bernama Ralphie meminta bantuan Robert untuk melatihnya karena dia akan melamar pekerjaan menjadi satpam dan harus memenuhi target berat badan ideal terlebih dahulu. Setibanya pulang ke apartemen, kita diperlihatkan Robert ini memiliki kedisiplinan dan kerapian sehingga semua barangnya tertata rapi dan bersih, tersusun di tempat yang sama secara perfeksionis. Namun, di balik sikapnya yang tenang, setiap malam Robert selalu kesulitan untuk tidur dan memutuskan keluar mencari suasana lain agar tidak suntuk di kamar. Ya, disinilah kafe langganan Robert. Ia biasa duduk di pojok ruangan sambil membaca bukunya. Di sana diperlihatkan seorang wanita yang bekerja sebagai wanita pengecrit atau kupu-kupu malam. Dia bernama Terry yang juga berlangganan tetap di kafe ini. Mereka sama-sama sudah saling kenal, hanya saja sebatas tegur sapa. Robert sendiri datang ke sini hanya untuk membeli air panas dan sewa cangkir, karena dia sudah membawa teh dari rumah untuk lebih hemat. Keesokan paginya, kita akan kembali ke Robert yang sedang bekerja, seperti orang normal pada umumnya. Namun, masa lalu Robert yang masih mengandung misteri, rasa penasaran itu juga tidak luput ditanyakan oleh para pemuda ini. Dia bertanya profesi Robert waktu muda dulu. Robert menjawab dia dulu bekerja sebagai boy band pada tahun 80-an yang cukup terkenal pada zamannya. Singkat cerita, malam pun poek. Tepat pada jam 2 pagi, Robert berada di kafe duduk sembari membaca bukunya. Terry pun baru datang ke sana saat ada telepon dari seorang pria bernama Slappy menyuruhnya cepat bekerja. Terry yang sempat menolak karena pelanggan ini mainnya kasar. Karena Slappy memaksa, mau tidak mau Terry harus menuruti perintah si bos. Robert melatih Ralphie dalam program dietnya agar memenuhi berat badan untuk melamar pekerjaan menjadi satpam. Malamnya, Robert kembali di kafe biasa dan terlihat wajah Terry tampak lebam seperti habis mengalami kekerasan. Saat toko hampir tutup, Terry menghampiri Robert untuk menjadi teman cerita Terry. Dia bilang dia punya nama asli bernama Alina dan menjelaskan ia bercita-cita menjadi penulis lagu dan penyanyi. Bahkan, Terry sudah membuat rekaman yang dia simpan di dalam disk yang dia berikan kepada Robert sebagai hadiah salam perkenalan mereka. Robert yang melihat wajah Terry yang lebam merasa kasihan dengan Terry. Tapi Robert sadar dia bukan siapa-siapa dan tidak berhak ikut campur urusan orang lain. Mereka pun lanjut ngobrol, kebetulan searah jalan pulang. Dan saat berpamitan, tiba-tiba muncul sebuah mobil. Dia adalah Slappy dan langsung menghajarnya karena tadi di telepon tidak diangkat-angkat. Robert melihat Terry yang ditindas di depan matanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Slappy malah memberikan kartu namanya untuk Robert, siapa tahu dia membutuhkan teman wanita saat malam hari. Keesokan malamnya masih di kafe yang sama. Setelah beberapa jam, Terry datang ke sini seperti biasanya. Dan alangkah terkejutnya Robert mendapatkan kabar dari pegawai kafe. Terry dikabarkan masuk ruang ICU akibat kekerasan yang dialaminya. Ya, Robert melihat keadaan Terry yang dalam keadaan mengenaskan, terbaring lemas, babak belur sekujur wajah dan tubuhnya. Dia bernama Mandy.
teman Terry sesama profesinya. Robert yang penasaran dengan pelakunya mencari tahu dari Mandy. Mandy bilang mereka sering sekali mengalami kekerasan oleh bos mereka secara tidak manusiawi. Sejak saat itu, Robert sering melamun memikirkan nasib Terry dan teman-temannya yang selalu ditindas oleh orang-orang yang di atas. Siapakah yang bisa menolong mereka? Apakah polisi? Apakah presiden? Atau pemerintah? Mereka terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Robert sadar di dunia ini bukanlah tempat yang nyaman untuk rakyat kecil. Mereka akan selalu ditindas oleh orang yang berkuasa. Dan siapakah yang dapat menolong mereka semua? Akhirnya, Robert memutuskan akan bertindak sebagai pembela hak orang-orang kecil yang kesulitan. Saat malamnya, Robert mendatangi kantor pribadi Slappy di tempat kerjanya. Berbekal dari kartu nama yang Slappy berikan semalam, Robert langsung nyelonong bae masuk ke dalam markas mafia Rusia, yang dimana tempat ini tidak sembarangan orang boleh masuk ke dalamnya. Robert di sini ingin memberikan uang untuk kebebasan Terry dengan memberikan tabungannya sebesar $10.000 atau 160 juta rupiah. Mereka pun menertawakan niat baik Robert. Slappy yang sebagai bos mafia Rusia pun merasa berkuasa di sini. Slappy langsung memberikan kalimat intimidasi semacam ancaman kepada Robert. Slappy kagum dengan Robert, dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali atau minimal gugup lah padahal dia berada di markas musuh. Dengan telak, Slappy menolak mentah-mentah dan menyuruh Robert pergi dari sini segera. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa di luar, Robert pun langsung mengunci pintu kembali mendatangi mereka. Ternyata Robert memprediksi apa yang mereka lakukan, semacam hipotesis apa yang akan terjadi, yang dimana kemampuan ini hanya dimiliki seseorang yang sudah berlatih sangat lama dan pengalaman yang luar biasa lamanya. Setelah menghitung hasilnya, Robert membutuhkan 16 detik untuk menghabisi mereka semua. Ya, para mafia ini yang lebih muda, yang lebih kuat, kalah dengan Robert yang sudah tua ini. Robert menyayangkan pilihan Slappy padahal niatnya baik, niat hatinya ingin secara baik-baik. Namun apalah daya, kesempatan itu disia-siakannya. Besoknya, saat di apartemen, Robert menonton berita mengenai kasus kematian para mafia Rusia yang dicurigai perang antar geng mafia. Karena tidak akan ada yang curiga pelakunya adalah Robert yang bekerja di toko tos serba. Namun berbeda dari kebanyakan orang, Teddy yang tiba di sana sebagai utusan bos besar mafia Rusia untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang janggal tersebut. Teddy melihat rekapan hasil otopsi, menyimpulkan ini bukan perang antar geng, melainkan pelakunya hanya satu orang, yaitu orang yang ahli dalam membunuh. Terlihat dari luka korbannya yang mengenai secara presisi, yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Kita pun diperlihatkan Teddy yang sedang rapat dengan para oknum polisi yang korup, yang membantu dalam penyelidikan kasus ini. Sang detektif bernama David sempat jumawa karena merasa ini wilayah kekuasaannya dan menyuruh Teddy menjaga sikapnya yang lancang di sini. Teddy pun menjelaskan perannya dalam misi penting ini dan tugas mereka hanya mematuhi perintahnya. Setelah dijelaskan semua, David pun cuma bisa mingkap setelah mendengar itu. Kita kembali ke Robert. Dia mencari Ralphie yang baru saja mengundurkan diri dari pekerjaan. Setelah diperiksa, ternyata Ralphie sedang membantu ibunya membereskan toko yang baru saja terjadi insiden kebakaran. Ralphie bilang dia ingin fokus membantu ibunya karena ini adalah mata pencarian ibunya satu-satunya. Usut punya usut, kebakaran ini diduga oleh dua oknum polisi yang memalak pedagang kecil yang karena ibunya Ralphie telat membayar selama 2 bulan, mungkin saja mereka kesal dan membakar tempat ini. Dan benar saja, saat malam hari, polisi itu datang kembali meminta uang setoran,
Tanpa mereka sadari, Robert sudah merekam ulah mereka. Robert pun langsung menghajar polisi brengsek ini dan menyuruh mereka mengembalikan semua uang yang mereka ambil. Jika tidak, dia akan menyebarkan videonya secara umum. Mereka pun ketakutan dan menuruti perintah Robert. Kita beralih ke Teddy yang mendatangi markas mafia Irlandia. Teddy yang bertanya dengan nada ancaman karena kesal mereka mengusir Teddy dari sini. Teddy pun langsung menghajar bos mafia Irlandia ini dengan menghantamkan asbak rokok ke wajahnya. David pun terkejut melihat kelakuan Teddy yang brutal. Di sini kita diperlihatkan sosok Teddy yang sangat sadis, tegas, dan berambisi pada tujuannya, yang dimana lebih ke sosok brutal, sadis, sosiopat yang mungkin saja Teddy akan menjadi lawan sulit bagi Robert. Teddy masih mencari siapa pelakunya. Setelah memastikan ini bukan dari saingan mafia, Teddy yakin pelakunya adalah orang yang terlatih dalam membunuh. Teddy yang belum pernah melihat keahlian seperti ini sebelumnya, yang dimana ia sangat tertantang mengalahkannya. Ya, kita diperlihatkan tato di tubuh Teddy yang sangat menyeramkan. Besoknya, Teddy yang sedang menginterogasi Mandy mencari tahu pria yang dia jumpai di rumah sakit. Setelah mendapatkan informasi yang dia butuhkan, Teddy yang terkenal sosoknya sosiopat pun langsung mencekik Mandy sampai kehabisan napas. Kita diperlihatkan Ralphie yang berhasil menjadi satpam, tampak bahagia dengan pencapaiannya. Robert pun senang bisa membantunya. Dan itulah tugas Robert, membantu orang-orang yang perlu bantuan karena dia sebagai the equalizer atau penyeimbang. Terbukti saat Robert menangani seseorang yang ingin merampok kasir. Robert dengan tenang memberikan uang tersebut. Namun tidak sampai di situ saja, perampok ini malah meminta cincin peninggalan ibunya. Karena kondisinya belum tepat, Robert pun membiarkan perampok ini pergi dulu. Dan segera melihat plat nomor mobil tersebut untuk mencarinya saat waktunya tepat. Dan segera Robert mengambil palu yang ada di dalam toko untuk menghajar perampok tadi. Kita tidak diperlihatkan bagaimana Robert menghabisi pelaku. Namun Robert sudah mengusap palu itu dari bercak darah dan sudah mengembalikan palu itu ke tempat semula. Kasir pun terkejut melihat cincin yang sudah kembali. Kembali ke Teddy, setelah mendapatkan informasi keberadaan Robert dari aparat kepolisian, Teddy langsung silaturahmi berkunjung ke apartemen Robert. Dan ya, inilah pertemuan antara dua orang yang sama-sama cerdas, profesional. Meskipun mereka berdua berdalih sebagai kepolisian dan pegawai toko biasa, namun Teddy yang merasa yakin Robert lah pelakunya. Untuk sekarang, dia akan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk mengetahui asal-usul Robert. Kenapa dia memiliki kemampuan tersebut? Kecerdasan mereka diperlihatkan saat Robert segera ke toko membeli obat mabuk perjalanan untuk menjalankan rencananya. Yang dimana ini membuat Teddy semakin penasaran akan membongkar asal-usul Robert. Seperti tertantang ada seseorang yang mempunyai kemampuan membunuh seperti ini. Malamnya saat di kafe, Robert yang memiliki intuisi yang kuat pun mengetahui petugas PLN ini adalah orang suruhan Teddy untuk membunuhnya. Terlihat dari tangan yang bersih, tidak ada noda seperti petugas PLN biasanya. Robert pun berjalan keluar sembari memfoto wajah Teddy, yang dimana ini sebagai tantangan langsung untuknya membuktikan siapa yang lebih unggul, lebih cerdas di antara mereka. Robert ternyata berhasil kabur dari kejaran mereka. Teddy langsung memerintah mereka untuk mencari ke apartemennya. Ya, mereka hanya menemukan obat mabuk perjalanan yang dia beli 2 hari yang lalu. Dengan apartemen yang sudah kosong,
Tanpa mereka sadari, Robert sudah berpindah ke apartemen di seberang mereka sambil mengawasinya dengan CCTV yang tersembunyi di ruangan itu. Robert yang sadar Teddy tidak akan berhenti untuk mengejarnya, Robert pun pergi mendatangi teman lamanya. Mereka bernama Susan dan Brian. Tidak ingin basa-basi, Robert langsung menjelaskan niatnya datang ke sini untuk mencari informasi tentang sosok Teddy. Ternyata Susan dan Brian mereka bekerja di pemerintahan, yang ini membuat kita menduga-duga bahwa mungkin saja Robert juga termasuk dalam pemerintahan juga dulunya. Ia memberikan informasi Teddy yang sebagai mantan agen khusus Rusia. Tidak sampai di situ, data dan foto bos besar mafia Rusia yakni Pushkin Susan dapatkan, di mana informasi ini sangatlah rahasia. Susan juga menyebutkan para oknum polisi yang dekat dengan para mafia ini. Salah satunya bernama David, si detektif. Robert pun memutuskan akan menyelesaikan masalah ini sampai ke akarnya, agar tidak ada lagi korban jiwa dari kekejaman mafia Rusia ini. Dimulailah Robert mendatangi David, si detektif korup. Robert mengajaknya bekerja sama, yang dimana lebih sedikit memaksa dengan kekerasan. Karena David juga sudah muak dengan kelakuan Teddy, dia pun setuju untuk membantu Robert. Setelah mendapatkan informasi dari si David, maka mereka mendatangi markas penyimpanan uang bisnis haram mafia Rusia. Dia bernama Andriy, orang yang ditunjuk sebagai pemimpin di sini. Tanpa basa-basi, Robert langsung merebut pistolnya sehingga anak buahnya pun bertekuk lutut dibuatnya. Robert menyuruh mereka segera pulang dan memberikan pesangon untuk mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih halal lagi. Robert menyadarkan David tentang apa arti lambang keadilan sebagai polisi, menyuruhnya mengakui kesalahannya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhirnya, David ditangkap polisi yang sudah diberitahu keberadaan markas ini. Dan ya, betapa terkejutnya para polisi ini melihat tumpukan uang triliunan milik bos Pushkin penuh di dalam gudang. Teddy sendiri bersama tentara bayaran, mereka sedang menyusun rencana untuk menangkap Robert. Saat tentara itu izin ke toilet, Robert sudah datang kembali dengan membawakan kacamata tentara itu. Teddy pun terkejut melihat keberadaan Robert di depan mukanya. Namun Teddy tidak ingin terlihat lemah dan berusaha menunjukkan wajahnya tetap tenang, seolah-olah selangkah lebih unggul dari Robert. Robert menawarkan pilihan untuk mengakhiri perselisihan ini dan memberikan nomor teleponnya untuk Teddy menghubunginya. Robert pun memberikannya waktu dan menyuruhnya berpikir lagi. Robert memeriksa file bisnis gelap mafia Rusia yang ia dapat dari David. Dia menemukan kapal milik Pushkin yang berada di pelabuhan. Untuk mentotalitaskan misinya, Robert membakar kapal itu sebagai peringatan untuk Pushkin. Sang bos pun marah besar akibat kerugian edan dalam satu hari ini, menyuruh Teddy untuk segera pulang, jangan mengacau lagi. Teddy yang sudah berambisi untuk menangkap Robert sudah tidak peduli lagi apa kata si bos, dan tetap akan melakukan tujuannya dengan pasukan tentara bayaran yang baru. Teddy pun menggunakan cara licik dengan menyandera teman kerjanya Robert, meminta Robert menyerahkan diri, jika tidak setiap 1 jam temannya akan pindah alam atau dibikin mokat. Ternyata Robert sudah meninggalkan teleponnya di bus, sehingga mereka terkecoh kehilangan jejaknya. Teddy yang kesal langsung menyuruh tentara itu membunuh satu tahanan. Namun tiba-tiba speaker toko berbunyi dengan keras. Ralphie disuruh mematikan suara itu. Ya, itu adalah Robert yang sudah menghajar tentara ini datang untuk menyelamatkan para tahanan. Dia yang akan menghadapi mereka seorang diri. Robert meminta Ralphie membawa semuanya kabur keluar dari sini. Mereka boleh unggul dalam jumlah pasukan dan senjata. Namun, Robert jauh lebih cerdas.
jauh lebih cerdik menyusun strategi menghadapi mereka. Robert langsung mematikan lampu ruangan itu. Dengan menggunakan alat-alat yang sering kita lihat sehari-hari, Robert menghabisi pasukan tentara itu. Ralphie ternyata masih di sana untuk membantu Robert. Robert pun memintanya menyalakan lampu. Saat listrik dinyalakan, tentara itu meledak terkena tabung gas yang dibuat di dalam oven. Dan ya, kini hanya tersisa Teddy seorang diri. Robert langsung menembakinya dengan senapan paku. Teddy pun yang merasa kecewa akan kekalahan telaknya. Dia marah karena gagal mengungkapkan asal-usul Robert sebenarnya, bahkan sampai menjelang ajalnya sekalipun. Tiga hari kemudian, tepatnya di Moskow, Rusia. Ingat perkataan Robert yang semalam, Robert yang akan membereskan masalah ini sampai akarnya. Pushkin yang merasa kebal hukum tidak tersentuh oleh pemerintah. Namun tidak berlaku bagi Robert yang sudah berada di dalam rumahnya. Saat Pushkin sedang mandi, Robert sudah ada di sana. Si Pushkin yang masih merasa memiliki kekuasaan menyogoknya berapa uang yang harus dia bayar untuk Robert. Ya, niat hati memberikan kesempatan buat si Pushkin untuk bertobat menjadi lebih baik malah disia-siakan. Pushkin pun harus mati dalam keadaan bugil tersengat listrik di kamar mandinya. Sungguh mati yang tidak elegan sekali sebagai bos mafia Rusia. Beberapa minggu kemudian, Robert bertemu Terry yang sudah pulih dari lukanya. Terry bercerita kini dia sudah bekerja yang jauh lebih halal dan akan mengejar cita-citanya sebagai penyanyi demi memulai hidupnya yang baru jauh lebih baik lagi. Tamat. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah melihat sosok Robert mencoba melindungi sesuatu demi keadilan dengan cara yang terkesan sadis namun lebih berdampak karena memusnahkan orang yang berhak dihilangkan dari dunia ini, daripada sekedar menunggu pemerintah yang tutup mata terhadap kesengsaraan rakyatnya. Saya Tom mengucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.